Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang pertama dan utama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat beraktivitas seperti sekarang ini dengan baik. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman gelap ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Dan juga tidak lupa pula bagi teman-teman serta dosen, mohon untuk menyimak dengan seksama apa yang saya terangkan pada video ini mengenai tafsir surat Al-Ikhlas dari materi yang saya rangkum. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hafi Fahru Rozi, NIM 5312120210115, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas IATB semester 1, dosen Bu Eni Mutiatul Awaliyah MAG. Mohon menyimak dengan seksama nggih. Nah, dari materi yang saya rangkum, yang pertama adalah terjemahan Quran surat Al-Ikhlas yang bunyinya yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Nah, demikian dari terjemahan surat Al-Ikhlas. Langsung kita lanjut ke asbabun nuzul. Nah, apa itu asbabun nuzul? Yaitu latar belakang ataupun sejarah yang mendasari kenapa surat Al-Ikhlas itu diturunkan ya. Ada riwayat yang berbunyi ataupun ada kutipan riwayat dari Imam Ahmad, yaitu Ibnu Katsir, dari Ubay bin Ka'ab mengenai asbabun nuzul surat Al-Ikhlas ini, bahwa ada orang musyrik yang berkata kepada Nabi Muhammad SAW yang berkata, "Wahai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu." Maka ketika itu Allah menurunkan surat Al-Ikhlas. Namun ada riwayat lain yang berbunyi, ada orang Badui yang datang kepada Rasulullah. Orang Badui itu pun bertanya, "Gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu." Maka turunlah ayat surat Al-Ikhlas ini. Nah, itulah yang mendasari kenapa surat Al-Ikhlas diturunkan. Seperti yang kita tahu, surat Al-Ikhlas juga terdiri dari 4 ayat, termasuk surat Makkiyah ya. Kenapa surat Makkiyah? Karena surat Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekah tepatnya. Surat Al-Ikhlas yaitu surat ke-112 di Al-Quran. Nah, mengapa surat Al-Ikhlas dikatakan Al-Ikhlas padahal tidak ada kata Al-Ikhlas di dalamnya? Karena Al-Ikhlas adalah berisi tentang tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita senantiasa beriman mengesahkan Allah. Nah, isi dari surat Al-Ikhlas berisi tentang tauhid, beribadah kepada Allah dan mengesahkan Allah. Nah, surat ini turun setelah surat Al-Falaq dan An-Nas. Surat ini juga disebut dengan surat Qul huwallahu ahad, diambil dari ayat pertama dari surat ini. Namun menurut Sayyid Wahbah Az-Zuhaili, surat ini juga dinamakan pula dengan surat At-Tafrid, At-Tajrid, At-Tauhid, An-Najah, dan
Al-Wilayah. Dinamakan pula juga surat Al-Ma'rifah atau Al-Asas. Nah, kemudian setelah asbab nuzul, kita lanjut ke fadilah ataupun keutamaan dari Quran surat Al-Ikhlas. Apa yang dapat kita petik hikmahnya apabila kita mengamalkan surat tersebut. Yang pertama adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasilah masuk surga. Yang ketiga, merupakan sepertiga dari Al-Quran. Nah, dari ketiga fadilah ini akan saya terangkan satu persatu ya. Yang pertama, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Ada suatu peristiwa, yaitu Rasulullah telah pernah mengangkat seorang lelaki-laki menjadi seorang pemimpin pasukan khusus untuk menyelesaikan suatu tugas. Nah, dalam tugas tersebut, seorang pemimpin seringkali menjadi imam sholat bagi pasukannya. Laki-laki tersebut selalu membaca surat Al-Ikhlas. Nah, setelah pulang dari pasukan, para sahabat pun menceritakan kepada Rasulullah. Mendapati aturan tersebut, Rasulullah menyuruh mereka untuk menanyai kepada laki-laki tersebut mengapa alasan seorang pemimpin atau laki-laki tersebut membaca surat ini dalam sholatnya. Nah, alasannya pun mengejutkan, yaitu karena di dalamnya ada sifat-sifat Tuhan yang maha pemurah dan aku suka membacanya dalam sholatku, jawab pemimpin atau laki-laki tersebut. Kemudian setelah jawaban atau alasan laki-laki tersebut disampaikan ke Rasulullah, maka beliau pun bersabda, akhbiruhu annallaha yuhibbu, yang artinya sampaikan kepadanya bahwa Allah menyukainya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari kisah tersebut dapat kita simpulkan bahwa apabila kita mencintai atau sering kali mengamalkan surat Al-Ikhlas, maka kita akan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut fadilah yang kedua, yaitu wasilah masuk surga. Mengapa? Karena apabila kita mencintai surat Al-Ikhlas, maka otomatis kita dicintai oleh Allah kan. Nah, apabila kita dicintai oleh Allah, maka otomatis kita akan masuk surga. Nah, dalam hadis lain pun juga diriwayatkan, dalam riwayat Imam Bukhari, pernah ada seorang laki-laki menjadi imam di Masjid Quba, dan setiap kali imam tersebut menutup sholatnya dengan bacaan surat Al-Ikhlas. Nah, kemudian ditanya, mengapa engkau selalu membaca ataupun menutup sholat dengan surat Al-Ikhlas? Nah, sahabat pun menanyakan hal tersebut, karena mengapa kau selalu membaca surat Al-Ikhlas? Apakah tidak merasa cukup dengan membacanya? Lantas si imam pun menjawab, aku tidak akan meninggalkan surat ini. Jika engkau menjadi imamku, menjadikan imam aku untuk di masjid ini, maka aku akan senantiasa melakukannya. Dan jika kalian tidak suka, maka aku tidak akan mau menjadi imam kalian. Nah, hadis lain juga menyebutkan dari riwayat Tirmizi, ada seorang laki-laki yang berkata kepada Rasulullah bahwa dirinya menyukai surat ini. Maka Rasulullah pun bersabda, inna hubbaka iyyaha yudkhilukal jannah. Sungguhnya kecintaanmu pada surat ini dapat memasukkanmu ke dalam surga. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi dapat kita simpulkan, apabila kita senantiasa mengamalkan surat Al-Ikhlas, maka kita akan mendapatkan fadilah, yaitu wasilah masuk surga, janji dari Allah untuk kita dimasukkan ke surga. Kemudian lanjut ke sepertiga Al-Quran. Mengapa? Ada suatu riwayat yang menjelaskan, kisahkan dari Sahih Bukhari, berdasarkan dari seorang laki-laki yang membaca surat Al-Ikhlas berulang-ulang dalam sholat sunnah. Mendengar hal tersebut, lantas orang-orang menceritakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mengapa orang ini senantiasa membaca surat Al-Ikhlas? Rasulullah pun sabda, "Walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulsal Qur'an." Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya, sesungguhnya ia benar-benar sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, lanjut kita ke slide selanjutnya, yaitu
surat Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi Qul huwallahu ahad, yang artinya yaitu katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Nah, di sini kata ahad diambil dari akar kata wahdah yang artinya kesatuan. Juga kata wahid yang berarti satu. Kata ahad dalam ayat ini berfungsi sebagai sifat Allah yang artinya Allah memiliki sifat tersendiri yang tidak dimiliki oleh lain sebagainya ataupun makhluk lainnya. Jadi hanya Allah yang mempunyai sifat tersebut. Nah, untuk menurut Sayyid Qutb, Qul huwallahu ahad merupakan lafal yang lebih halus dan lebih lembut daripada kata ahad, sebab ia menyadarkan kepada makna wahid bahwa tidak ada sesuatu pun selain Dia. Dia dimaksud yaitu Allah bersama Dia Allah, dan bahwa tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Dengannya itu Allah. Jadi benar-benar kita harus mengesahkan Allah, karena hanya Allah lah yang benar-benar Tuhan yang ada di semesta alam. Kemudian lanjut ke ayat berikutnya, yaitu ayat kedua yang berbunyi Allahu Somad, yang artinya Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah Ibnu Abbas menjelaskan tafsir ayat ini, maksudnya seluruh makhluk bergantung kepada Allah. Nah, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya. Nah, di sini itu makhluk yang bergantung kepada Allah dalam kebutuhan sarana mereka, kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, Allah yang maha sempurna dalam perilakunya, maha mulia, maha sempurna dalam kemuliaannya. Nah, di sini pun ada menurut Sayyid Qutb arti dari As-Somad. Ya, ini ya, As-Somad secara bahasa adalah Tuhan yang dituju. Jadi seperti awal tadi Ibnu Abbas, yaitu jadi semua makhluk bertujuan bergantung kepada Allah. Nah, yang suatu perkara tidak akan terlaksana kecuali dengan izin Allah, izin Tuannya. Allah adalah Tuhan yang tidak ada Tuhan sebenarnya selain Dia, selain Allah ya. Dialah satu-satunya yang dituju untuk memenuhi segala hajat makhluk. Seperti itu. Kemudian lanjut ke ayat ketiga yang berbunyi lam yalid walam yulad, yang berarti Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna ayat ini dapat disimpulkan yaitu Allah tidak mempunyai jenis kelamin, tidak beranak, tidak menikah ataupun tidak diperanakan, dan juga tidak mempunyai istri. Nah, dari Sayyid Qutb menjelaskan hakikat Allah itu tetap abadi dan azali, sifatnya adalah sempurna dan mutlak dalam semua keadaan. Kelahiran adalah suatu kemunculan dan pengembangan, wujud tambahan setelah kekurangan ataupun ketiadaan. Hal demikian mustahil bagi Allah. Kelahiran juga memerlukan perkawinan. Laki-laki ini mustahil bagi Allah. Nah, di sini dapat kita petik juga tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, ini adalah salah satu sifat yang dimiliki Allah ya. Itu tidak beranak, tidak diperanakan, dan semua itu mungkin apabila Allah berkehendak. Nah, lanjut ke ayat keempat yang berbunyi walam yakul lahu kufuwan ahad, yang artinya dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia, dengan Allah. Kata kufuwan ahad, kufuwan terambil dari kata kufu yang artinya sama. Tidak ada seorang pun yang setara apalagi sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, di sini tidak ada seorang pun yang setara dengan dia, yang sama, yang setara dengan Allah. Dialah yang memiliki segala sesuatu yang menciptakan dan yang menciptakannya. Maka mana mungkin dia memiliki tandingan. Jadi tidak ada yang lain selain Allah yang bisa membuat ciptaan seperti sekarang ini yang ada di bumi. Nah, di alam semesta tidak ada yang bisa membuat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyamainya. Dari kata kufu tadi sama ya. Nah, menurut Sayyid Qutb, makna ayat ini adalah tidak ada yang sebanding, yang setara dengan Allah, baik dalam hakikat wujudnya maupun dalam sifat zatiyahnya. Nah, di sini disebutkan tidak ada yang menyamai ya. Jadi kita harus senantiasa beriman kepada Allah dan meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Seperti lafaz syahadat ya. Nah, dari beberapa tafsir, ya mungkin sudah semua tafsir dari ayat 1 sampai ke 4 dapat saya simpulkan bahwa memang ayat ini memberikan kita memberi kita peringatan, memberi kita perintah untuk senantiasa mengesahkan Allah dan mengimani, mempercayai bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada yang bisa menandinginya dan tidak ada yang mustahil bagi Allah apabila beliau berkehendak. Nah, sifat-sifat lainnya juga Allah tidak diperanakan maupun tidak beranak ya, tidak nikah, tidak berkelamin ya, jadi tidak pria, tidak wanita begitu. Nah, beberapa tadi adalah hasil materi yang saya rangkum. Semoga kawan-kawan dan Bu dosen memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam perkataan maupun penyampaian saya dalam bersikap ataupun berucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.